pertemuan ini sebelum kita lanjut ke next meeting on Thursday with listening ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang kedua listening di minggu ini hari Kamis. But before that, tapi sebelum itu teman-teman tadi tak share di grup tentang quiz yang barusan kita share di grup. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah mengerjakan. There is Mr. Erlangga, Mas Adi, and also Miss Indira, and also Mas Ravelino. Ini di questions about the idea of the passage ya. Benar 9, ada yang benar 10. Serena got 6. But it's great, thank you yang udah nyoba. Selain itu tadi juga buat teman-teman yang belum, boleh sambil nunggu temannya, boleh you might start the questions or you want to start it later also, it's okay. Walaupun atau teman-teman nanti mau mulai yang nanti setelah kelas juga nggak apa-apa ya. Yang pasti it will be nice for you to practice. Jadi nanti kita bisa lihat perkembangan belajar teman-teman sampai seperti apa kayak gitu ya. Also, Mr. Avelino compared to the previous di main of ideas ya. Ini ada penurunan termasuk juga Mr. Erlangga ada penurunan tadinya 10, Mr. Avelino tadinya 9 benar 8, Mr. Erlangga sebelumnya 10 dapat 7. Indira also penurunan. Nah, that things nanti teman-teman kerjakan if you haven't. But if you're done, it's okay. Later kita bisa lihat reportnya. Kira-kira teman-teman di bagian mana sih yang susah? If we compare di sini ternyata main ideas compared to directly answered questions banyak yang bagus nilainya di directly answered di main ideas ya di ide pokok. Sementara kalau indirectly questions siapa masuk ini? Indirectly answered questions yang mainkan ada 4 orang yang udah ngisi. Mr. belum ya. Oh, ini juga bagus ternyata ada Mr. Iman 10 game, Mr. Ambiensa 9. It's better compared to the previously. Jadi yang agak susah ternyata malah yang directly kalau dilihat dari resultnya. Itu teman-teman yang belum nanti boleh dikerjakan linknya at the group ya, ada di grup. If you're confused, kalau teman-teman bingung, aduh nanti ini gimana ngerjainnya gitu ya. If you're confused how to work on it, bagaimana ngerjainnya, teman-teman tinggal buka link itu, nanti diarahkan ke browser. Kalau belum login nanti teman-teman harus login dulu di akunnya. Kalau udah login langsung mulai tes, like that. Itu my advice. You have to work on the quizzes. Di quiznya semua dikerjakan. Jadi nanti setelah itu kita bisa lihat how good you are at trying for the scores ya. Nah, skornya bisa kita lihat nih siapa nih yang paling bagus. Bagaimana juga teman-teman bisa melihat skill mana yang masih kurang gitu. Oke, I guess the things yang tak perlu jelaskan di awal. Sekarang kita akan lanjut pada vocabulary questions. Teman-teman semuanya, as I stated ya, sebagaimana yang tak sampaikan ke teman-teman sebelumnya, vocabulary, kita masuk ke vocabulary. Sometimes you recognize the vocabulary as the most or the easiest exercises on TOEFL test. Jadi banyak yang mengira kalau di bagian vocabulary itu adalah bagian yang termudah di dalam tes TOEFL. But to be honest, I will say that it's not like that way. Tidak seperti itu sebenarnya, karena in several cases, ada di beberapa kasus, vocabulary itu malah trap. Vocabulary itu malah jebakan buat teman-teman semuanya. That's why you have to be very careful. Teman-teman harus hati-hati banget work on TOEFL exercises on reading. Kenapa reading vocabulary becomes very difficult gitu atau very tricky? Kenapa sih kalau reading TOEFL bagian vocabulary itu menjadi sulit gitu ya atau menjadi tricky, menjadi bisa menjebak? Because sometimes your focus already drained. Fokusnya teman-teman udah menurun jauh. Terus kemudian selain itu, after the focus,
selain fokusnya juga yang biasanya problems in the time. You're worrying the time. Teman-teman mulai mengkhawatirkan waktunya cukup enggak ya, something like that. Nah, ini juga bisa jadi fokusnya berkurang. And then the last, sometimes you're careless, just looking at the vocabularies, but you don't look at the passage. Nah, kadang teman-teman menjadi karena mengira itu hanya vocab, sehingga yang dikerjakan itu hanya soalnya saja. Let's say ada vocab what is achievement means gitu ya. Apa achievement means on the passage paragraph 2 gitu. Nah, teman-teman mengerti bahwa achievement itu kan adalah pencapaian ya. Maka mungkin akan dijawab yang pilihannya terkait dengan pencapaian. Padahal it depends on the situations or the context of the passage. Tergantung pada konteks dalam bacaannya. Like that way for introductions ya. Seperti itu untuk perkenalannya. Makanya seperti yang biasa tak kenalin di reading, what you have to do on reading vocabularies, apa yang teman-teman harus lakukan di dalam reading vocabularies later at the very first, yang pertama adalah harus hati-hati. Tetap patokannya adalah bacaan itu. You cannot answer the vocabulary without reading the passage. Teman-teman nggak bisa jawab bagian vocabulary sama sekali sampai teman-teman melihat atau membaca bacaannya. So you might guess, but it will be very risky. Teman-teman boleh nebak asal gitu ya, tapi itu sangat mengkhawatirkan atau sangat risky ya, beresiko kayak gitu. Let's I will explain to you vocabulary. Teman-teman boleh mulai fokus ya. Kita akan bahas yang di oh my goodness di bagian vocabulary-nya. Oh my goodness. Moment ya. Sorry, it's... So sorry. Please. Okay, here. 48 ya. Nah, yang pertama, yang bagian vocabulary, kita akan ditanya tentang makna dari vocab. Ya, you will be asked the meaning of the vocabularies. But again, ya, tapi teman-teman harus tahu banget bahwa vocab yang dimaksud itu not direct meaning. Vocabnya itu bukan makna yang umum kita temukan. Let's say, seandainya teman-teman nanti ditanya tentang reward, gitu ya. Reward itu kan penghargaan, gitu ya. Maka yang dicari di situ pasti maknanya bukan directly penghargaan seperti yang teman-teman tahu, tapi pasti ada konteksnya yang berbeda. Let's take a look. Pertama, it's skill number 8. Skill nomor 8. Find definitions from structural clues. Kita harus menemukan definisi dari vocab itu berdasarkan structural clues. Berdasarkan susunan. Ya, berdasarkan susunan struktur kalimatnya. Let's take a look. Mari kita lihat. In behaviorism's line 2, a psychologist is concerned with behaviorisms adalah kebiasaan. Behavior itu kebiasaan.
Kebiasaan adalah something yang dilakukan di bawah alam sadar dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau hanya berdasarkan word-nya, kalau hanya berdasarkan word only, maka teman-teman akan menjawab the B1, unconscious thought patterns. Kenapa? Memang behavior itu adalah unconscious thought patterns. Karena memang kebiasaan itu ya kita bisa bilang unconscious thought patterns. Pola perilaku atau pola kebiasaan yang di luar apa namanya? Conscious ya, kesadaran. Kita udah bisa melakukan itu tanpa harus berpikir dan fokus gitu karena udah kebiasaan. Ya, that things, behaviorism. Tapi kalau hanya fokusnya itu malah salah. We have to, oh my goodness. We have to revert, ya kita tetap harus revert pada konteksnya, pada konteks of the passage. Nah, di sini kita lihat behaviorisms ada di sini. One of the leading schools of psychologist thought in the 20th century is behaviorism. Nah, behaviorism langsung dijelaskan dalam struktur kalimatnya. Tidak titik, tapi langsung diteruskan. The belief that the role of the psychologist is to study behavior which is observable. Oh, ternyata malah kebalikan. Ya. Malah kebalikan, bukan study sesuatu yang unconscious, ternyata malah study sesuatu yang observable. Di sini ya. Dijelaskan di sini bahwa it's observable. Nah, setelah itu belum sampai titik ternyata masih ada lanjutannya lagi. Of the psychologist is to study behavior which is observable rather than conscious or unconscious thought which is not. Ya. Oh, ternyata dalam behaviorism itu percaya bahwa mereka sebagai psychologist itu harus belajar behavior yang observable, yang bisa diobservasi. Bukan pada unconscious alam bawah apa alam sadar atau unconscious thought pikiran bawah sadar which is not observable yang mana tidak observable. Sehingga di sini kita tahu bahwa concern of the behaviorisms itu adalah observable actions di sini. Observable actions. Concern-nya adalah pada sesuatu yang observable actions. Makanya, kunci pertama, even if the word difficult, you have to take a look at the passage. I'm so sorry. Jadi walaupun nah makanya walaupun mudah atau sulit vocabnya, you have to take a look on the passage. Tetap harus lihat bacaannya. Gitu. Ya, that things. Kita lanjut skills yang kedua. Setelah kita tahu bahwa vocab itu mungkin saja maknanya ada dalam susunan kalimatnya. Nah, terus yang kedua, we might determines the meaning of word parts. Kita juga bisa menemukan makna dari kosakata itu dari bagian kata tersebut. As examples, ya. On the questions, teman-teman melihat di sini ada kata vividly. Ada kata vividly di sini, ya, vividly. Maybe you don't know what the meaning of vividly. Apa sih sebenarnya makna dari vividly? Kita nggak tahu, kata-kata teman-teman nggak tahu. Nah, gimana clue-nya? Ada clue patokan several vocabularies that possible be used in TOEFL just looking at the part of it word. Kita bisa melihat maknanya atau kosakata yang terdekat dengan situ dengan menganalisa bagian dari kata tersebut. Apa bagiannya? Bagiannya dituliskan ada beberapa. Di sini partnya, di sini bagiannya, ya. Di sini bagiannya, dan ini related meaning-nya.
examples. If it contains contra, kalau dia mengandung kontra, maka artinya adalah against. Contohnya contrast, berarti kan against something. Mal artinya bad, contohnya malcontent, malpractice, and so on. Miss artinya error, contohnya mistake. Sub artinya under, contohnya subway. Dec itu artinya 10, contohnya decade. Multi artinya many, contohnya multiples. Sol artinya one, contohnya solo, solitude. Ya. Three itu artinya three, contohnya triples. Ya, oke, ada yang masuk lagi. Dick itu contohnya say, dictate, dictators, ya. That's a thing. Dominant artinya master, contohnya dominant. Judge, ini maaf ya teman agak terganggu, banyak yang baru masuk jadi harus accepting one by one. More artinya death, contohnya mortal related to death, right? Spec itu C, contohnya spectator. Ter itu artinya earth, contohnya territory related to earth. Fern itu turn, contohnya divert. Fifth itu related to life, contohnya revive. Ya, contohnya revive. So, we might, kita bisa lihat gini. Nah, tadi kalau kita lihat di dalam soalnya ada vividly. Vividly mengandung sesuatu yang kita tadi baru sebutkan, that is fifth. That's related to life. Ada kedekatan makna dengan life, kehidupan. So which one related to life? Di sini ternyata ada these things. So even if you don't know the meaning what is revive itself, ya, atau vividly here, atau apapun yang tadi kita mortar, judgments, territory or something, tapi kita tahu bahwa maknanya bisa berdekatan dengan kunci yang tadi kita lihat. Ya, kalau domin itu master, kalau dick itu say or something gitu, kita bisa pahami. Jadi teman-teman harus be familiar with that word parts. Mal itu artinya bad, miss itu artinya error, gitu ya. Itu harus di be familiar. Ada nggak terlalu banyak ya di sini? Hanya ada sekitaran 16-an. Teman-teman tinggal be familiar. Contra, against, mal, bad, miss, error kayak gitu, tinggal di be familiar with. Itu yang skill kedua. Nah, sekarang skill yang ke-10. Skill ke-10, that is use context to determine meaning of difficult words. Nah, sekarang yang tadi tak jelaskan, tetap harus dilihat konteksnya dalam bacaan. To find the definitions or the meaning of the word. Harus tetap dilihat bagaimana konteksnya. Untuk bisa tahu bagaimana sih sebenarnya makna dari kalimat tersebut atau makna dari kata tersebut. Contoh di sini. Incumbent, ya. An incumbent in line 1 is most likely. If you don't take a look at the context, incumbents itu related dari elections, political party or something gitu kan. Incumbent itu ini related most likely tentang special type of elections karena ada incumbent di dalam political elections ya kan. Sehingga mungkin aja teman-teman jawab ini. Padahal ini salah. Atau kok incumbent itu berhubungan dengan politik. So you will answer it political party. Keduanya juga salah. Tetap kita harus lihat apa sih yang dimaksud dengan incumbent on these things. Nah, kita lihat di sini. Incumbent adalah in a government election, the incumbent generally has strong advantage over a newcomer. Okay. Siapa sih incumbent? Dijelaskan dalam konteks ini. A person who is already in office. A person who is already in office.
Oh, so you can read it now bahwa ternyata incumbent di sini most likely a current office holder. Di sini yang benar. Yang lainnya salah. Salah. Itu ya. Even it's difficult, you have to back to the passage. Tetap harus lihat di bagian bacaan itu. Maknanya ada di sekitaran situ. That things ya, situ kuncinya. Kita lanjut lagi. Skill yang terakhir dalam vocabulary menjadi skills yang ke-11 adalah use context to determine meaning of simple word. Even if the 40.000. simple. Ini harus tak mute dulu ya. Even if you're finding very simple word. Walaupun teman-teman simple kosakatanya, but you still have to take a look at the passage. Tetap harus lihat bacaannya. Why? Because it's misleading when you don't read the passage. Ketika teman-teman tidak melihat bacaannya, pasti akan tersesat. Let's say gitu ya. Di sini ada kata step, and then the questions. The word step in line 1 could be best replaced. Step itu kan langkah. Maka bisa saja teman-teman tidak membaca akan mengambil kata walks, jalan. Karena dekat langkah dengan tapak kaki, jalan kaki. Atau even you want to replace it by footprint. Jejak kaki, langkah jejak kaki. It can be close. Ya. Tapi ternyata di sini konteksnya the company is taking step to improve its outlook. Perusahaan mengambil langkah untuk meningkatkan performanya. Nggak mungkin kan langkah yang dimaksud adalah jalan kaki, atau jejak kaki, atau tangga. Of course, it's not possible. Semua ini salah. Yang menjadi relevan on this context is action. So, to conclude, ada 4 cara kita bisa menemukan maknanya. Yang pertama, from structural clue. Jadi ada di dalam susunan kalimat tersebut. Directly they give the clue-nya. Yang kedua, from the word part. Ya, dari part kosakata tersebut. Ada bagian yang bisa kita deteksi. Yang ketiga, you might also find the context, even for difficult or simple word. Tetap harus dilihat konteks, ada di pembahasan apa, sehingga makna tersebut cocok sesuai dengan bahasannya. That things ya, even if difficult or simple word. Itu cara kita menemukan makna vocab ya dengan tetap menganalisa bacaan, tidak menebak-nebak. Kayak gitu. Now, do you have any questions sebelum kita ke practice? Apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum kita lari ke exercises? Ada pertanyaan? Clear? Wah, mantap ini kalau udah clear ya. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh nyusul. Kalau it's clear, kalau ini clear buat teman-teman semuanya, very nice, bagus banget, thank you. Kayaknya penjelasannya sederhana tapi teman-teman bisa paham, it's very nice. Vocabulary questions. Kita saatnya ke vocabulary questions. Nah, on this vocabulary questions, yang pertama, there is 10 questions. Ada 10 pertanyaan. And every exercises, ya, setiap soalnya, itu kita kasih waktu 1 menit. Ya, kita trial yang pertama, kita kasih waktu 1 menit. And on this 10 minutes, dalam waktu 10 menit ini, teman-teman cara ngerjainnya berubah. Ya, if the questions related to vocabularies, tidak harus lihat soal semuanya dulu, baru bacaan. Boleh dilihat satu, kerjakan satu. It's okay. Ya, karena nanti langsung spesifik kata ini maksudnya apa, kata ini maksudnya apa gitu ya. That things. Sekarang kita take a look. Lihat, siap-siap teman-teman, kita akan kerjakan 1 sampai 10 dulu. Jawabannya dicatat, nanti baru kita akan koreksi bersama-sama. The time is 1 minute, waktunya 1 menit. I will mute mind ya untuk teman-teman biar fokus. Setiap 1 menit langsung tak berubah.
Kalau teman-teman kelewat lebih dari 1 menit, berarti silahkan dikosongkan biar tahu, oh ternyata aku kurang efektif menjawabnya gitu ya. Let's restart from now.
Time is up. Waktunya habis. Thank you. Terima kasih teman-teman udah ngerjain. Sekarang kita coba bahas ya. We try to work on this. Kita coba mulai menjawab pertanyaan ini dari 1 sampai 10 ya. But since I believe that maybe nanti teman-teman ada yang dipanggil nggak nyahut dan lain sebagainya ya. If you are not willing, kalau teman-teman lagi sibuk, lagi kerja atau lagi apa, dan tidak bisa berpartisipasi dalam diskusi, it's okay. Tapi buat yang bersedia diskusi, artinya bisa tanya jawab gitu ya. Please write your name, tulis namanya teman-teman, nama panggilan it's okay di dalam grup chat ya, di dalam meeting grup chat kita. But example this one. Biar nanti aku nggak perlu manggil yang memang nggak ready to ini yang nggak lagi ngomong, mungkin lagi di luar dan lain sebagainya. Please, I'm waiting. Aku tunggu teman-teman tulisin nama kalau yang ready untuk diskusi ini. Kita bisa tanya jawab alasannya dan nanti sehingga perlu tak jelasin juga. Please, yuk kita go with. Yuk, jangan malu-malu yang mau diskusi. Kali nggak ada nih. Yuk, 1, 2, 3, go. Oh, okay. There is Mr. Avelino yang pertama. Thank you. Kita tunggu yang lainnya. Saya cuman Mas Hafiz doang nih. Lainnya mana? Saya Langga, thank you. Indira, nice. Oke. Dana, good. Thank you, Mr. Avelino. Kita mulai kalau gitu. Yang pertama, yang lainnya boleh nyusul-nyusul lagi ya namanya ke bawah. Biar kita nggak dapat nanti. Mr. Avelino, number 1, what is your answer and tell me why did you answer that options? Kenapa kok milih opsi itu? Nomor 1 saya jawab better compared with. Kenapa? Karena ada kata one another, sir. To one another do not appear the naked eye change. Karena sebenarnya kan kalau relatif kan kadang kita mikir kayak berhubungan gitu kan, kayak my relative is my relative, tapi di konteks ini sebenarnya berlawanan gitu, sir. Oke, let's take a look ya. Compare. 1, 2, 3. Mantap. Betul. Nah, kenapa kok kayak gitu? Kalau kita lihat konteksnya, ini kan difficult word ya, using context on difficult word. Kita ngomongin the locations of star in the sky. Relative, ini keywordnya. One another, do not appear. Jaraknya tidak kelihatan antara satu dan yang lainnya. Ya kan? Berarti yang diomongin pasti perbandingan, compare jaraknya. That's why ini betul. Don't answer in the family ya. Jangan jawaban in the family. Ini jawaban yang paling jauh itu. Kalau jawabannya in the family itu jawaban yang paling jauh. Mantap, thank you Mr. Hafiz, Mr. Avelino for answering. Kita yang kedua. Kedua Mr. Erlangga, number 2. Please. Untuk nomor 2 jawabannya C. C. Unassisted visions. Kenapa tuh jawabannya C? Unassisted vision. Ada keyword do not appear to the naked eye to change. Itu berarti melihat tanpa bantuan alat apapun. Oke, the locations of star kalau dilihat tanpa bantuan enggak kelihatan. Karena kalau yang lainnya bisa. A telescope can see the stars, a scientific method of observing stars, apalagi a camera with the powerful lens, tentu jelas juga sama. Sehingga di unassisted menjadi benar. Ya. Thank you, Mr. Erlangga. Next, kita
Nah, teman-teman yang ready adalah Miss Indira for number 3. Nomor 3. Agak tricky sih, tapi jawabnya adalah C, changing position. Changing positions. Kenapa begitu? Karena kan tadinya kan agak tricky-nya mau jawab prepared ya, karena kalau fixed kan sama dengan memperbaiki gitu. Tapi kan yang diomongin adalah location dan berubah posisi gitu. Jadi jawabannya adalah changing in position. Oke, analisanya udah bagus ya. Tapi in decisions making-nya lupa dibaca dari awal. Kita take a look. Oke, Salah. oke. Why salah? Apa tuh? The location of stars in the sky, one compared another do not appear to the naked eye to change. Jarak ya atau lokasi bintang satu dengan bintang yang lainnya itu tuh nggak kelihatan dengan mata telanjang. Sebagai hasilnya, bintang sering diasumsikan fix in positions. Posisinya berubah-berubah. Nggak mungkin dong orang nggak kelihatan kok ngomong posisinya berubah. Harusnya posisinya dikira tahu jaraknya antara satu sama lain. Sehingga kayaknya ya segitu aja lah jaraknya gitu. Berarti it's supposed to be station. Stationary atau tetap. Kan nggak melihat perbedaannya, nggak melihat perpindahannya. Sehingga dikira considered as fixed, tetap. Gitu. Oke, thank you for correcting. Ya, that's the way. Tapi analisanya untuk tidak menjawab prepared itu udah bagus. Cuman definitions dari atasnya yang kurang teliti lagi. That's fix ya. Bagus, Miss Indira, thank you. Next kita lanjut nomor 4 with Mr. Dana. Ya, Mr. Dana for number 4. Please. Unwitting. Iya, Coach. Yes, please. Apa ya? Kosakatanya baru sih buatku sih. Jadi aku lebih ke pendekatan aja kali ya. Sehingga jawabannya? Karena unwitting banyak bintang yang tidak diketahui, tidak benar. Posisinya lebih ya, berarti unwitting berarti aku C sih. C, empty Atau handed. aduh, aku adik. Unknowledge. Oke, let's check. Betul. Nah, ini benar. ya, kenapa kok betul? Kan many unwitting stargazers incorrectly assume. Kira-kira asumsi siapa yang sering salah? Also pasti orang yang unknowledgeable. Orang yang tidak berpengetahuan atau tidak cukup berpengetahuan. Nah, lalu kenapa kok empty handed itu tidak menjadi jawabannya? Karena kan already stated bahwa stars itu tidak bisa dilihat dengan naked eye. Empty handed itu tanpa alat, tanpa bantuan. Sehingga dia tidak mungkin menjadi stargazers, pengamat bintang tanpa bantuan. Like that ya, Mr. Dana dan juga yang lain. Kalau ada yang jawab saya salah, kenapa? Karena nggak mungkin dia menjadi stargazer. Stargazers itu pengamat bintang ya, atau pemburu bintang lah, kind of that. Itu nggak mungkin dia empty handed. Pasti dia assisted. Dia pasti menggunakan alat, tapi problemnya adalah knowledgeable atau tidak knowledgeable. Thank you, Mr. Dana. Your answer is correct ya. Mantap. Kita lanjut. Histi, ya. Histi for number 5, please. Huge. B. Sorry? Huge. B. Karena udah tahu artinya atau why you try to answer huge? Ya, artinya. The Tremendous. meaning. Yes, tremendous is big and huge is big. Langsung cek. Betul. Ini dilihat begini juga dalam pemaknaan kalimatnya.
in reality, those stars, ya, those stars are always moving. Walaupun bintang-bintang itu selalu berjalan, bergerak. But because of tremendous distance. Tapi karena jarak yang tremendous between the stars and themselves, antara bintang satu dan bintang yang lainnya, and from stars to earth, dari stars dan earth, the changes are barely discernible here on earth. Jaraknya pasti huge, gitu ya, yang diomong kayak gitu. Sehingga the changes-nya itu barely itu hampir tidak. Good, thanks. Mantap, bagus. The answer is huge. Mantap. Nih, sekarang ini yang lanjutannya. Be back. Tadi udah tinggal sampai Miss Histi. Kita balik lagi ke Mr. Hafiz, Ravelino Hafiz. Number 6. Oke, Sir. Untuk number 6 itu saya jawab A, Sir. A, noticeable. Barely noticeable. Kenapa tuh? Sebenarnya ini juga saya baru tahu katanya discernible ini. Cuma ada kata barely, jadi saya jawabnya noticeable, Sir. Karena yang persuasive, astonishing itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Barely artinya kan hampir tidak ya. Iya, Sir. Hampir tidak noticeable berarti tidak kelihatan. And jaraknya jauh sehingga tidak kelihatan. Reasonable ya. Kita cek noticeable, is that the correct or not? Tapi as a reason noticeable. Bagus ya. Karena tremendous distance, karena jaraknya yang jauh, yang panjang, sehingga the changes-nya not noticeable, ya, tidak kelihatan, barely noticeable. Mantap, Mr. Felino. Thank you. That's correct again. Banyak yang benar ya teman-teman ini. Next, Mr. Angga, Mr. Erlangga. Number Number 7 jawabannya C, an incorrect idea. Incorrect idea. Miss is error. Ya, miss artinya error, maka incorrect. Ya, sesuatu related to error adalah incorrect idea. Mantap ya. That's the very nice. Nah, sekarang udah agak trik yang agak lebih susah. Around, we go to Miss Indira. Around. Around ya, jawabnya approximately. Kenapa? Karena ini kan around itu kan ngomongin waktu ya, si Bernard Star-nya ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 200 tahun. So sekitar adalah approximately, not circular ya. Around is not circular, walaupun around artinya bulat, tapi it's not circular. You answer approximately, kira-kira, hampir sekitaran itu. Nice, approximately, good ya, around. Lebih susah lagi soalnya here's, ya. What's remarkable about Bernard stars in paragraph 2? Ya. Ini sudah mulai masuk ke lesson yang sebelumnya, Mr. After sini, Mr. Dana, please. Oke, ini mungkin Bernard Star tuh lebih ke istilah kali ya. Sehingga Mungkin kan kayak example rather fast moving star demonstrate. Berarti kan lebih cepat kan ya. Itu sekitar 200 tahun dari Bernard Star. Berarti sih. It move faster than many other stars. Oke. Betul. Itu on structurals ya, ada di structurals. Kalau kita lihat Bernard Star ini di awal disebutin an examples of rather fast moving stars demonstrate why this misconception prevails. It takes 200 years for Bernard Star. Relatively ditekankan lagi, relatively rapid moving stars. Bagus ya, mantap nih teman-teman jawabnya. Yang terakhir, Miss Histi,
Your answer for number 10. Miss Histi, please. Hello, Miss Histi. You're muted. Okay, good. Yes, sir. Wait, I just read. Also negative. Negative. Or When the apparently negligible movement of the star is contrasted with the movement of the planet, the stars are seemingly motionless. Negatif itu artinya zero, ya, tidak ada. Apakah benar? incorrect. Tadang. Negligible. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Mungkin bisa dibantu Miss Indira nih sesama ini tim Girly this evening, only two yang bantu jawab. Miss Indira, what is your answer for number 10? Sebenarnya baru dengar kata negligible, tapi jawabannya aku jawabnya B, slide. Kenapa Sedikit. B, slide? Karena kontras dengan movement of the planets, the stars are seemingly motionless. Oke, nah disinilah when the appearance itu kan kelihatan ya kan? Appearance, your appearance, itu artinya kan kelihatan. Nah, problemnya adalah negligibleness-nya ini. Apakah dia negatif? Ya pasti nggak kelihatan kalau dia negatif. Sehingga possible-nya kelihatan, tapi only slight. Ya, only slight. But karena slight movement-nya of the star contrasted with the movement of the planet berbanding dengan movement of the planet yang sangat kelihatan, sehingga the stars are seemingly motionless. Gitu. Ya, the things pergerakannya kecil, apalagi ya pergerakan bintangnya kecil, ditambah lagi dengan pergerakan planet yang sangat cepat, sangat besar, sehingga pergerakan planet itu menjadi tidak kerasa, gitu, atau tidak bergerak, seolah-olah tidak bergerak. Like that. From 10 numbers, ya, 10 numbers, how many scores did you get? Dari 10 soal teman-teman benar berapa nih? Ayo, dari 10 soal, how many numbers did you get correct, teman-teman? Wih, Mr. Hafiz betul 10 loh. 10 betul 10, very nice ya. 6, 9, oke, mantap. Oke, bagus. Nah, ini tak kirimkan teman-teman di grup ya. Exercise again, nanti teman-teman boleh kerjakan. After ini ya, after the class boleh dikerjakan. Nanti biar tak tunjukkan how's your work with your exercise. Bagaimana sih hasil pekerjaan teman-teman dengan exercise-nya. Wait, ya, ini exercise-nya. Ready, send, I'll type it to make sure you. Nah, sekarang kita conclude ya, kita simpulkan bahwa dalam mengerjakan soal-soal vocabularies related to meaning yang berkaitan dengan makna, even if it's difficult but we get the clue, kita tetap dapat clue dari bacaan. So don't try to answer your vocabularies without reading the passage. Itu penyakit paling utama. Jangan kerjakan vocabularies tanpa baca-bacaan. Biasanya kalau udah bagian vocab itu udah malah soalnya bukan soal ngelihat reading, tapi nebak apa itu vocab itu artinya. Bukan pada konteksnya. The things. Dari 4 cara tadi tinggal diterapkan. Now we will end. Ya, kita akan akhiri sesi reading kali ini dengan the final exercise.
Final exercise kita adalah tentang overview. Teman-teman mungkin jarang ketemu tentang overview questions ya. Tapi overview questions itu umumnya ditaruh di bagian akhir computer based test atau late TOEFL test. Biasanya TOEFL yang model baru-baru ini mereka juga mengeluarkan sesi namanya overall review questions. Overall review questions itu very simple sebenarnya untuk menjawab. Ada yang pertama itu tentang skillsnya determine where specific information is found. Di mana sih informasi tentang sesuatu yang spesifik itu ditemukan? Ya. Nah, these things kita harus menggunakan namanya skimming. Ya, not scanning. Cara kita membacanya adalah dengan skimming, not scanning. Kalau scanning kan kita nyari kata-kata ya, kayak tadi seandainya ada kata behavior, di mana sih ada behavior, baru di sekitaran itu dibaca. Gitu, that's scanning. Tapi ini skimming because they will not use the same vocab as the exercise as the passage. Dia tidak akan menggunakan vocab yang sama antara soal dan pilihan bacaannya. Contoh di sini, compositions. Compositions, pertanyaannya lengkapnya, wherein this passage does the author discuss the compositions of the meteor? Di mana dari bacaan itu si penulis mendiskusikan atau memberi informasi tentang komposisi dari meteor itu. Jangan dicari kemana kata komposisi, nggak akan ada. Dia akan menggunakan yang lain. So, kita baca dulu secara cepat untuk memahami maksudnya. Kalau kita lihat kan, meteor craters, a great craters approximately 40 miles east of Flagstaff, Arizona, is generally thought by scientists to have formed as a result of the impact of a 60,000-ton meteor about 50,000 years ago. The meteor made of nickel, iron, and this one. Sehingga kita tahu, oh ternyata yang ngomongin tentang compositions diganti dengan kata made of. The meteor made of nickel and iron. Ini komposisinya, nickel dan iron. Ya, iron here, sehingga kita tinggal ngitung line berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Terus kemudian dilanjutin lagi, and spread 500 million tons of rock. Berarti ini 5. So, the answer is simple. That is B. Kita menggunakan skimming to answer this. Jangan gunakan scanning, akan ketemu ya. Itu cari mana composition ada di bagian mana. You will not find it. Teman-teman nggak akan menemukan using skimming. Ya. That's the first. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, the tones, purpose, or course. The tones, ya, the tones itu maksudnya nadanya. Terus kemudian purpose itu adalah tujuan. Course itu diskursus ya. Kalau di kita di diskursus apa? Nah, kita pahami di sini. Ya, a question about tone is asking if the author is showing any emotions. Nah, kalau dia nanya tentang tones, itu tanya tentang emotions, perasaan untuk menulisnya itu. Related ya, seandainya in her or her writing, the majority of the passages in TOEFL these are factual passages. Rata-ratanya adalah factual passages presented without any emotions. Tidak ada emosi di situ. Ya, if related to the tones. Sehingga the tone of this passage could be simply informal atau explanatory or factual. Kadang, ini jarang ya, sometimes the author shows some emotions and you must be able to recognize the emotions. Kalau seandainya being funny, ya, maka the tones of might be humorous. If making fun of something, kalau dia bercandakan sesuatu, maybe sarcastic.
If the author feels something strongly, ya, is right or wrong, ini benar atau salah, maka might be impassionate. Ya, itu possible tones-nya. Nah, terus kemudian, ya, kalau seandainya contoh di sini nih, the tone in this passage is, di sini nggak ada ngomongin emosi di situ, or something, tapi dia menceritakan sesuatu. A military award have long been considered symbolic of royalty, and this when the unlimited and so on so on. Oh, ini informational, ini informasi ya, sehingga informational. Ya, that things. Nah, terus kemudian, if the purpose, kalau related purpose, is asking what the author is trying to do in the passage. Apa yang ingin dilakukan oleh si authors itu di dalam passage-nya. Nah, kita bisa menyimpulkan conclusions, ya. We can make conclusions about the author's purpose by referring the main idea in the organizations. Kita tinggal mencari purpose-nya itu dari main ideas, dari ide pokoknya and organizations of the detailed passage. Ya. Nah, these things, contohnya nih, ya, for examples ya. If the main idea is that George Washington's early life greatly influenced his later career and if the details give a history of his early life, the author purpose would be to show how George Washington early life influenced his later career. Jadi sama sebenarnya kayak nemuin main idea saja, ya, the things. Nah, kalau ngomongin tentang diskursus selanjutnya ya, if about the course, kita tinggal nyocokin. Kira-kira pertanyaan itu tuh cocoknya membahas atau dibahas di kuliah jurusan apa atau di mata kuliah apa. The things ya yang perlu kita contohkan. Seandainya if the passage is about George Washington and the details give historical background on his early life, that will be probably designed reading an American history class. Karena ngomongin tentang George Washington dengan jelas gitu ya. Itu. Jadi the purpose related pada tujuannya. Kalau the tones related dengan gaya menulisnya. If the course related pada itu untuk diskursus apa cocoknya. The way ya. Itu yang perlu kita pahami pada purposes. And finally, ya, pada akhirnya kita lanjut pada where we have to insert a piece of information. Di mana kita harus meletakkan informasi. Kalau if you take CBT, computer based test, biasanya kita akan ditanya, kita bisa masukin informasi ini di mana ya? Kasih sampel, tak kasih contohnya. Wait a moment. Ini soalnya. When one brother was killed, the remaining brothers had a game invented to explain the tragic event to his mother. Nah, pertanyaannya, where would be the best fit, ya, best fit in the passage? Kita bisa taruh bacaan ini nih sempilannya di mana? Apakah di A, di B, di C, atau di D? Gimana cara ngerjainnya? Kita tinggal baca berurut dari depan, skimming lagi. Kira-kira kalimat itu cocok nggak kalau setelahnya dijelaskan dengan when one brother was killed? Kita lihat ya di sini. The origins of the game of chess are not known with certainty, and traditional stories in a number of cultures claim credit for developing the game. Terus tiba-tiba dilanjutin when one brother was killed. No, nggak cocok. Sehingga kok tiba-tiba langsung when brothers kan? Nggak mungkin. Lanjut. One legend claimed that chess was invented during the Trojan Wars. When one brother was killed, wah kayaknya nggak cocok lagi nih. Ya, oke, nggak cocok. Tiba-tiba kok langsung when one brothers, nggak mungkin. Lanjut yang kedua. According to another legend, chess was developed to depict the battle. Oh, ngomongin the battle, pertandingan. Between two royal brothers for the crown of Persia. Oh, ini ngomongin untuk menyimbolkan peperangan antara two royal brothers, antara dua putra kerajaan
for the crown of Persia, untuk putra mahkota Persia. Got it? When one brother was killed, ya, ketika one brother was killed, the remaining brother had a game invented to explain tragic event to his mother. Nah, itulah in third legends, chess was a creation of Neolithical Arab philosopher Sasa. Sehingga kita tahu bahwa yang cocok adalah setelah ini baru when. Sehingga in the answer ada di bagian C. It's supposed to be on C to add when one brother was killed. Gitu caranya. Jadi dibaca sebelumnya apakah cocok enggak dimasukin informasi tersebut. That things teman-teman akan kerjakan di dalam soal reading and it all that we discuss, itu semua cara kita menjawab reading. So very clear, sudah selesai skillsnya. Do you have any questions before to the practice? Apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke practice? Nggak ada? Atau ada? Atau tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Yes, please. Sir, misalkan kalau di TOEFL test itu dari semua yang kita pelajari kayak misalkan main ideas terus direct sama directly answer itu biasanya dalam satu soal itu bukan satu soal sih, dalam satu baca campur gitu nggak, Sir? Atau misalkan kayak dipisah-pisah, oh ini bahas main ideas ini. Campur. Gitu, Campur. It will be like one passage consists on several type of questions. Jadi dalam satu bacaan itu bisa terdiri dari beberapa beberapa tipe pertanyaan. Kita kasih contoh aja dulu ya. Contoh kayak gini. Kita with sessions. Nanti teman-teman di bagian akhir kelas juga tak kasih aplikasi ini sehingga teman-teman bisa jawab pertanyaan. Kita coba tes. Nah, kita langsung tes reading comprehensions tes 1. Kita lihat ada 55 menit. Nah, ini pertanyaan passage 1 ya. Kita lihat tipenya. The word affordables langsung vocabulary. Yang kedua, how did photography langsung related to directly answered. According to the passage, what contributed? It can be inferred directly. Yeah. The expressions given up, vocabulary. It can be inferred from the passage that prior again information. Nah, baru overview questions. Yeah, the thanks detail. Nah, baru discourses. The following the passage most likely discuss. Oh, ini baru yang we predict what coming and what's preceding. Kayak gitu. Jadi satu bacaan itu bisa consist of several typical of the questions gitu. Sehingga kita harus ngelihat pertanyaannya dulu semuanya, baru kita bisa ngelihat bagaimana cara kita membaca soal itu nantinya. Tapi if itu kalau CBT, kalau computer based test. But if you take paper based test, kalau teman-teman ngambil paper based test, biasanya urut main ideas dulu, sekitar informasi main ideas, directly, indirectly, itu dikumpulin jadi kurang lebih 20 nomor atau 25 nomor biasanya, baru 15 pertanyaan terakhir tentang vocab. Like that. It depends ya, tergantung typical testnya. Tapi yang paling sering kalau computer based test, karena aku rata-rata ngambilnya computer based test, itu diacak. Like that, selalu diacak. But kalau nanti you take the paper, coba dilihat ya. Yang penting harus dilihat dulu soalnya, baru tahu gimana nanti cara baca pertanyaannya. If kamu dilihat, nomor 1 sampai 5 ternyata all related to vocabulary, ya kita tahu bahwa bacanya satu soal langsung baca, satu soal langsung baca. Like that. Like that to answers ya. Is that answering your questions or not yet? Sudah, Sir. Terima kasih, Sir. Thank you. You're welcome.
Oke, teman-teman, kita lanjut ke skill practice, reading, overall review questions. Nah, ini simple sih ya, teman-teman, pertanyaannya. Jadi modelnya like this one. The purpose of this passage is to. Nah, kira-kira purpose-nya untuk ngapain? Now, satu soalnya itu. Yang kedua, where in the passage does the author give some indications of Sacajawea age during the Lewis and Clark expeditions? Nah, detailnya ada di mana ini informasinya itu. Terus, where in the passage does the author explain what languages Sacajawea used? Where in the passage does the author explain what Sacajawea did to maintain the health of the expedition's members? Where in the passage does the author list some mountains pass through which Sacajawea was able to get expeditions? The tone of this passage is the passage would most likely be assigned reading in course on. Oh, jadi ini variatif ya pertanyaan. Nah, sehingga cara bacanya kita pakai skimming dari awal. Coba teman-teman silakan baca cepat untuk menambahkan informasi-informasi penting dari atas sampai bawah. I will scroll it down. Silakan teman-teman baca dulu. Okay, now you might write down your answers in our chat room. Sekarang teman-teman udah baca sampai bawah, yang udah baca sampai bawah, boleh jawab nomor 1, itu jawabannya apa? Number 1. Boleh ditulis di chat, nomor 1 kira-kira jawabannya apa? A, Indira, A. Ngabelino A. Lainnya? Yang jawab A, describe value, ya. Yang lainnya boleh ikutan jawab. Ayo, ditunggu. Waktunya kita kasih 15 detik lagi. Pasti A. Semuanya banyak yang A ya. Jawabannya A. Apakah benar A? We check. Mantap. Kenapa benar? Ya, kita lihat. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa menjawab itu.
Area pertama Sacha Jawea, a member of Zongzon's tribe, proved invaluable as a member of historic 1804-1806 in Lewis and Clark expeditions. Diulangi lagi. Yang ke sini, Sacha Jawa contributions to the success of the Lewis and Clark expeditions were numerous. Contributions itu sangat banyak sehingga describe and valued contributions of historical value. Mantap yang jawab A, benar ya teman-teman yang masih kehabisan waktu, supposed to be very quick, cepat. Nah, sekarang ethnitypicals where you can find specific information. Di mana sih specific information itu ditemukan? Nah, di sini, where in the passage does the author give some indications of Sacha Jawea age during the Lewis and Clark expedition? Silahkan baca di bagian part yang bold aja, yang ditebelin aja. Silahkan baca. Ini yang terakhir. Oke. Dan nah dari ini semua yang di bold tadi urutannya sama 1, 2, 3, 4, berarti yang ke bawah itu adalah yang D, yang pertama adalah A. Mana jawabannya? Where in the passage does the authors give some indications of Sacha Jawea age? Silakan jawab di chat room. Dari keempat tadi. B. Right, Kayesa B also. Nice ya. Jawabannya B. Kenapa di sini disebutin while still a teenager she took part in the expeditions. Berarti as age-nya dia teenager. Very nice. Bagus ya. That's the way you answer. Itu cara teman-teman menjawab. Mantap. Tuh. Kita lanjutin nomor 3. Where in the passage? Does the author explain what languages Sacha Jawea use? Nah, silakan dibaca paragraf 1, paragraf 2. Kalau udah ketemu, langsung dijawab. Langsung cepet ya, ada yang jawab B. Kenapa? Di sini, while she herself did not speak English, she spoke Sosums, and Hidatsa, and was able to convey information to her husband, who spoke Hidatsa, and friends. Ya, ini berarti benar jawabannya adalah B. Ini bonus, jadi pertanyaan model ini menurutku bonus. Next keempat, where in the passage does the author explain what Sacha Jawea did to maintain the health of the expeditions? 1 dan 2 silakan dibaca dulu. Dan kita lanjut ke yang ketiga dan keempat. Please. Wih. Kayesa, Miss Adi.
Cepet-cepet ya. Jawab D. Use D. Apakah C? She knew which roots and plant and berries could be used as a food and which could be used as the treat house of maladies ranging from minor injuries to serious illness. Bagus, ini related kesehatan sehingga jawabannya pasti C. Perfect. Bagus ya. Now the next. Nah, kita udah baca tadi kan dari atas ke bawah bolak-balik kita. Nah, kira the tone of the passage, nada dari bacaan ini apa? Wih, langsung cepat banget nih Mas Adi ini ya. Sabar Mas Adi. Oke, ayo kita tunggu Mas Ramelino Ben. Mas Adi ini cepat, cepat ya. Jangan-jangan dia ini apa? Guru TOEFL di sekolah. And that things betul ya teman-teman. Dari tadi dia muji-muji terus di saat jauh ya. So it's supposed to be complimentary. Yeah. Nice. Bagus. Nomor Mas Adi lucu kan. Nomor 7. Nah, kita juga udah baca sehingga langsung bisa jawab. This passage would most likely be assigned reading in course on. Apa nih? Kira-kira bisa untuk bahan bacaan subjek apa? Materi apa? World Geography, American Literature, 19th Century American History, atau Social Linguistic? Ini gentian Indira yang cepat banget. Oke. Ya. Tuh ya. Karena ini ngomongin, tadi teman-teman jawabnya C, tak kliknya B. Ngomongin tentang 19th century, ini 1806, 1804 sampai 1806. That's the way we work on. Ya. Itu kita cara belajar readingnya. Nah, nanti teman-teman, I will share you again the quizzes. Akan aku share lagi quizzes buat nanti tadi teman-teman yang baru awal masuk. So later on your work, ya, jadi di kerjaan teman-teman semuanya itu bisa tak cek. Nanti teman-teman juga bisa lihat hasil bandingannya ya, bandingan pengerjaannya. As examples tadi yang udah tak kirim. Yang pertama tadi adalah this one, questions of the ideas. Di kelas teman-teman, ini di TMC 16 yang baru, kita lihat reportnya. Yang tertinggi adalah banyak nih, Mas Erlangga dan juga Mas Adi. Indira 9, Ramelina 9. Ini skornya 5 orang ini bagus-bagus ya Mas Yan. Tapi kalau kita lihat the next-nya, kita lihat di bagian directly answered questions, 5 orang juga yang udah ngerjain, gitu ya. Kita lihat di sini, Mas Adi, Ramelino, Erlangga, Indira, Kaisa, ini penurunan, tidak 1099 tapi 88774. Berarti directly answered questions lebih susah dari main ideas for you. Itu lebih susah. Sementara indirectly answered questions yang main lebih sedikit, apakah bagaimana soalnya? Ini balik lagi, ternyata indirectly answered questions lebih mudah teman-teman. Mas Erlangga dapat 10 lagi, ya 9, 7, 6. Kaisa ada penurunan sedikit. Nah nanti tak kirim tadi vocabulary, ada vocabulary 1 dan 2, and also overall review questions tak kirim ke teman-teman. Nah nanti teman-teman boleh kerjakan sehingga kita bisa tahu nih how many your scores on reading, dan juga kita bisa tahu that your work on reading TOEFL itu mana yang belum bagus. And again, dan juga nanti kan kita akan bahas nih bagian structures ya. Kita akan bahas bagian structures. We will work a lot on structures. Listening yang belum. Tapi teman-teman mungkin ada yang masih bingung istilah-istilah structures on so on gitu. But don't worry, teman-teman udah tak siapkan bonus ya. Belajar karena udah ngikutin kelasku sampai 3 materi ya, 3 kelas. Teman-teman datang, rata-rata datang terus. Hold on a moment. Udah tak siapkan namanya Smart Book.
I will give for you for free. Tak kasih gratis. Biasanya kalau yang nggak ngikut kelas biasanya pada beli-beli gitu. Nah, ini gratis. You might choose basic complete grammar or intermediate complete grammar. Teman-teman boleh pilih. Nanti isinya adalah penjelasan-penjelasan tentang grammar. So like you reading book tapi digital. You might read on apps, English with apps atau di English with website. Nah, nanti teman-teman silahkan chat aku kalau teman-teman mau yang basic. Kalau basic itu ya isinya dasar-dasar ini ya. Ada 4 level. Pre-basic 1, dasar-dasar kosakata itu apa aja. Terus kemudian penjelasan ilustrasi, apa namanya kok ilustrasi lagi. Istilah-istilah artikel itu apa, berasa itu apa, noun phrase itu seperti apa. Dan juga konsep kalimat tuh kayak gimana, and so on. Yang kedua nanti kalau yang kedua udah related to tenses. Kalau yang intermediate itu udah ngomongin tentang tenses, ngomongin tentang like this one, tenses, terus kemudian active and passive. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Di sini juga ada quizesnya, nanti teman-teman bisa work it. Nah, kalau teman-teman tertarik, you might choose basic or intermediate and I will give you for free. Nah, nanti boleh chat aku, kasih tahu namanya, karena sometimes you cannot, your profile pictures cannot be seen ya, profile picture-nya nggak bisa dilihat siapa, dan terus kemudian namanya biasanya nama WhatsApp-nya nggak ada namanya, so I cannot identify you easily. Silahkan chat aku dengan namanya siapa and what package you want, mau basic grammar atau intermediate grammar. I will give it for you for free. Yeah, you just need to chat me. I guess that's all that we will work on. Ya, kita malam ini cukupkan sampai di sini. Mohon maaf waktunya lewat 2 menit ya. Kita akan ketemu lagi Kamis dan Jumat. And then I will share you the record right away after this. Maybe late nanti bisa dilihat di playlist yang sebelumnya tak kirim. Itu akan semuanya ada di sini. I guess that's all that we can have for these sessions. And thank you so much for attending the class and also following the class till the end. Kita akan ketemu lagi Kamis. Sampai jumpa, sampai istirahat. Semoga sehat selalu teman-teman. The class dismiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank sir. you. Bye-bye.